punya tuh diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Jadi apa yang saya punya itu insya Allah nggak bakal hilang dan kemungkinan besar akan bertambah menurut saya. Sebelum menjadi guru ya, saya kan tadi tadi tidak setuju. Karena awal pas waktu lulus SMK saya belum mendapatkan ilmu yang saya dapat, jadi saya terjun di dunia pendidikan untuk mendapatkan ilmu yang kurang sekaligus memberikan manfaat untuk siswa-siswa yang saya ajarkan. Saya jawab setuju karena jadi guru itu digugu dan ditiru ya. Saya awalnya gak percaya diri untuk bisa jadi guru karena untuk digugu dan ditiru. Kalau saya pribadi memang awalnya sih dulu waktu kecil tuh pengen jadi guru, tapi begitu saya selesai SMA saya nggak kepengen jadi guru. Kenapa? Pada saat itu gaji guru kecil. Tahun 90 itu gaji guru kecil banget. Beberapa tahun belakangan ini barulah saya berpikir kayaknya enak deh jadi guru ya, bisa bermanfaat untuk orang lain dan terutama buat sedekah juga, buat investasi akhirat. Karena keinginan orang tua saya yang menginginkan salah satu anaknya itu menjadi sosok pendidik, maka saya memilih untuk dari kesini hati nurani saya dengan melihat perkembangan zaman juga, melihat anak-anak yang sekarang minat belajarnya kurang, jadi saya beralih. Yang dulunya saya ingin bekerja di perusahaan, ingin mendapatkan gaji yang besar, saya langsung beralih ingin menjadi sosok seorang pendidik. Karena saking saya melihatnya minat belajar anak yang sekarang ini semakin kurang. Gak pernah mikir kalau bisa jadi seorang guru. Sudah selesai kerja pabrik, cuma berpikir saya nanti cuma jadi ibu rumah tangga. Saya bertanyalah kepada guru saya, yaitu ibu saya, mau jadi apa saya nanti. Ibu saya menyatakan, kamu kuliah, ambil yang kamu suka. Maka dari itu saya ambil matematika, kuliah matematika, selesainya saya keluar dari pabrik. Saya bawa mok coklat saya siapkan, saya datang ke sini, sudah datang ke sini, alhamdulillah diterima dan tantangannya dimulai dari saat itu sampai dengan sini. Saya juga tidak pernah terpikir menjadi seorang guru dan tiba-tiba setelah lulus sekolah, tapi dipulangkan lagi oleh orang tua saya, kamu kuliah. Ngapain kerja? Kamu dapat duit berapa memang kerja? Kuliah, ambil yang nggak banyak orang ambil. Tidak terpikir bagaimana saya bisa mengajari anak orang. Saya sendiri baru mulai kuliah. Selaku anak dari yayasan, saya udah jelas gitu langkahnya. Kalau misalnya bukan saya yang jadi seorang guru gitu kan, siapa lagi gitu kan. Dalam hati saya pun saya udah bertekad untuk memang jadi seorang guru gitu. Harus jadi penerus bapak saya, yaitu menjadi seorang guru. Tadi saya jawab tidak. Sebenarnya saya ini keinginan untuk menjadi guru TK, bukan guru SMK tadinya. Tetapi karena saya mengambil jurusan perguruan PGRI yaitu SMK, sebenarnya saya ingin sekali mencoba guru SMP, bukan SMK. Tetapi ini adalah tantangan bagi saya, guru SMK. Seorang guru itu harus punya pengetahuan lebih. Kenapa? Karena tidak hanya pengetahuannya hanya satu, harus lebih intinya. Dan maka dari itu saya jadi guru harus lebih belajar lagi. Oke, menjadi seorang guru itu menurut saya tidak mudah karena memiliki beban moral juga. Bagaimana caranya kita menjadi seorang guru itu nggak hanya memberi mata pelajaran sesuai dengan kurikulum, tapi bagaimana caranya kita menjadi guru itu sebagai orang tua, gitu kan, dari siswa-siswa, memahami karakteristik siswa, harus bisa memberikan contoh mana salah mana benar, gitu kan. Dari perkembangan teknologi ini, seorang guru itu nggak mudah. Jadi seorang pendidik itu tidak mudah dihadapkan yang namanya guru. Guru itu digugu dan ditiru. Sedangkan kita, apa yang kita lakukan itu adalah cerminan kita kepada siswa-siswa, kepada anak-anak.
tidak hanya sekedar kita menyampaikan materi selesai pulang. Dari segi keinginan, keikhlasan, kita realistis aja ya. Karena background saya dari swasta terus terang. Kalau lihat dari pendapatan seorang swasta dengan jadi guru itu sangat 180 derajat. Nah itu pertama, jadi harus keikhlasan dulu. Kita harus realistis bahwa kita menjadi guru itu harus pertama ikhlas, lalu mau berkorban, ya baik itu berkorban tenaga, berkorban pikiran, bahkan berkorban materi, benar nggak? Ya kan ya? Ini udah jelas ya, menjadi guru itu nggak mudah karena ada hal yang terpikirkan bagaimana langkah kaki siswa kita gitu. Kalau yang tadi kita berpikiran untuk memikirkan langkah kaki kita sendiri, ini memikirkan langkah kaki orang lain, jadi pasti nggak mudah, apalagi menghadapi karakter yang berbeda gitu kan. Dari hati ya, kalau saya bilang, kalau kita belum siap, belum ada keinginan menjadi seorang guru, pasti tidak mudah ya. Tidak mudahnya lagi menghadapi karakter anak yang berbeda. Setiap anak itu punya histori yang berbeda, keluarganya, keadaan ekonominya itu juga sangat berpengaruh. Itu satu polemik ya, atau masalah yang harus kita tangani secara tepat. Salah langkah saja kita menangani anak, itu akibatnya akan fatal ya. Kita harus tahu karakter si anak untuk menangani anak dengan tepat atau dengan solusi yang pas. Semua profesi apapun itu tidak mudah. Kenapa? Karena semua profesi apapun punya tanggung jawab. Dan bagaimana caranya kita memegang tanggung jawab tersebut menjadi tanggung jawab yang nanti akan menjadi bekal kita nanti di akhirat. Kenapa? Kita jadi guru mengajarkan orang, kita mendidik orang. Nanti kalau orang tersebut atau siswa tersebut tidak baik, maka yang bertanggung jawab siapa? Kalau bicara profesi, kalau saya menganggap guru itu pekerjaan utama sebenarnya. Ya, jadi secara prioritas dalam kegiatan harian saya tuh berpikir jam mengajar saya supaya tepat waktu, supaya tidak ada halangan, walaupun ada sedikit sakit ya saya usahakan datang. Walaupun secara realitas saya itu juga ada kegiatan lain, tapi itu saya jadikan sebagai dikatakan bukan profesi, tapi sebagai pendapatan keuangan tambahan. Oke. Saya datang ke Kabupaten Bogor ini ya, itu juga guru dari Jakarta itu di Kabupaten Bogor mengabdikan diri saya di pesantren. Awalnya kan situ, ya kan guru-guru juga, meskipun tidak formal baru, artinya ya memang jadi bukan kepentingan, ya memang pekerjaan yang memang saya serius di. Kenapa saya bilang tidak? Ya, kalau dibilang guru, kita setiap hari menjadi guru ya. Tidak hanya di sekolah. Kita menjadi guru untuk anak-anak yang ada di sekeliling kita, mau di rumah atau di lingkungan manapun. Setiap harinya kita menjadi contoh, apalagi saya sebagai orang tua. Apapun kegiatan saya, tingkah laku saya dilihat oleh anak saya, dilihat oleh sekeliling. Sama seperti yang dikatakan Pak Eko, kita di sini kita mendidik anak, di rumah juga kita mendidik akhlak anak. Kepribadian kita, sebelum kita mencontoh kepribadian kepada anak, mencontoh untuk anak itu supaya baik, lihat diri kita, apakah diri kita ini sudah baik atau belum. Jadi menurut saya itu guru itu tidak hanya guru untuk di sekolah, tetapi guru untuk di rumah, untuk anak juga anak yang ada di sekolah. Saya setuju, ini bukan karena jadi guru ini bukan jadi sesuatu yang utama gitu. Guru itu bukan profesi menurut saya, tapi bentuk amalan atau sebuah ibadah gitu. Mungkin karena memang ya, saya merasa takut kalau misalnya saya mengajar, ada seseorang atau salah satu siswa kurang paham dengan metode pembelajaran saya. Makanya bagaimana caranya kita untuk mendidik anak agar anak itu mengerti apa penjelasan yang kita buat. Maka dari itu kita harus mencari-cari bagaimana caranya agar anak ini bisa mengerti cara metode pembelajaran kita. Setuju.
Kegagalan seorang murid adalah kegagalan seorang guru. Saya pernah dengar kata-kata itu juga. Ya. Itu menjadi tanggung jawab besar bagi seorang guru untuk bisa bagaimana semaksimal mungkin ya, mendidik anak supaya dia mengerti, supaya dia paham, bukan hanya soal materi ya, tapi di era yang sekarang ini adalah tentang akhlak, sikap, dan attitude ya. Kalau attitude-nya sudah baik ya, perlahan ilmu itu akan masuk, karena kalau attitude-nya sudah bagus, sudah baik, dia bisa kerjasama, bisa dimasuki apapun. Hal yang sudah baik akan mudah menerima hal-hal yang baik ya. Kalau kita tidak bisa mendidik anak-anak di era sekarang ini dengan akhlak yang baik, kalau keilmuan itu bisa perlahan diserap kalau anak-anak itu akhlaknya sudah baik. Saya merasa gagal jika ada siswa yang tidak paham dengan pembelajaran saya. Kita kembali lagi, kalau saya menjadi orang tua, mungkin jika anak saya mau diajarkan, saya yakin setiap guru yang memang sudah siap untuk menjadi seorang guru, dia sudah siap untuk memegang tanggung jawab bagaimana caranya anak tersebut paham dengan pembelajaran tersebut. Mereka pun juga pasti menyadari belajar bagaimana caranya saya mendidik, bahwa tiap tahunnya mereka belajar dari sana. Kenapa setuju? Di sini kita lihat banyak kemudahan. Di diri saya sendiri, kalau misalnya saya jadi seorang guru, ini media udah ada dong, ya kan? Betul. Media udah mudah, alat-alat udah ada, yang kita sampaikan materi pun udah ada. Tapi kita nyampein terus masih gagal juga ya, otomatis sedih dong. Kalau misalnya siswanya masih belum paham juga dengan kemudahan akses yang udah ada gitu. Wah, saya gagal menjadi seorang pendidik. Saya belum berhasil karena melihat hasil dari anak-anak. Berarti dari situ saya bisa melihat bahwa kemampuan saya berarti harus ditingkatkan lagi dengan melihat hasil anak-anak. Saya juga bertanya sama diri saya sendiri, apa saya banyak dosa atau apakah ilmu yang saya punya nggak berkah ketika ada anak didik itu yang sulit menerima apa yang saya sampaikan. Tapi ya mungkin untuk evaluasi kedepannya karena kan di menjelang paman ini ada kurikulum yang nggak bisa berhenti terus berjalan. Ya mungkin nanti di kesempatan berikutnya ya saya akan selalu mengevaluasi di mana titik kesalahan. Kalau saya lihat dari berapa persentase yang mereka paham dan tidak. Misalkan dari 20 orang yang tidak paham hanya 5. Nah berarti kan persentasenya 15 itu yang ngerti dengan apa yang disampaikan. Nah jadi berarti permasalahannya itu di 5 menit ini yang saya lihat. Jadi yang 15 ini saya anggap sudah clear, tinggal 5 ini. Metode apa yang saya cocok pakai untuk 5 anak ini? Contohnya seperti itu. Namun kalau semuanya dari 20 murid itu 20-nya nggak ada yang paham, ya itu baru saya introspeksi dengan metode yang saya berikan. Ada yang salah tidak, atau ada materi ini yang tidak pas atau bagaimana itu. Jadi saya melihat di sini bukan antara saya gagal atau tidak, tapi bagaimana metode yang saya berikan, karena metode dalam hal itu banyak sekali. Kalau emang benar-benar siswa itu tidak bisa memahami materi yang saya kasih, berarti di sini ada beban di mana yang selalu saya pikirkan ketika semua siswa, nggak semua siswa, berarti juga presentasi. Misalkan ada 5 orang yang nggak bisa atau memahami materi yang saya kasih, itu berarti PR besar buat saya. Berarti harus banyak evaluasi buat diri saya. Bagaimana caranya saya membedakan metode belajar saya dengan orang yang memahami dan tidak memahami, gitu kan. Nah, terus kalau misalkan ini tidak dievaluasi cara ngajar saya, ini akan menjadi pertanggungjawaban jawab saya nanti, gitu kan, di akhirat. Karena guru ini memberikan bekal ilmu. Menjadi guru bangga atau tidak? Menurut saya bangga. Banggakah saya mengajar di SMK Mutiara Bangsa, gitu kan?
bukan bangga jatuhnya, bahkan tantangan gitu kan. Saya terus terang mengajar di beberapa sekolah, dan ini di sini menjadi tantangan buat saya, apakah saya mampu gitu kan merubah menjadi lebih disiplin gitu kan, merubah cara pandang mereka untuk apa mereka sekolah gitu kan. Itu bukan bangga tapi tantangan. Ketika tantangan saya sudah berhasil, berarti saya akan bangga dengan hasil saya sendiri. Bangga atau tidak ya bangga. Bangga berarti ada meskipun sedikit dari dalam diri saya ini yang bermanfaat, karena khairun nas tanfa'un linnas, sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, alhamdulillah ya saya bergabung di SMK Mutiara Bangsa ini mungkin ya jalan Allah gitu ya, untuk lebih mengamalkan apa yang Saya bangga sekali bisa gabung di SMK Mutiara Bangsa. Di umur yang segini dikasih kepercayaan untuk mengajar di sekolah ini, sangat. Saya berpikirnya bangga. Kalau dari diri saya pribadi ya, saya bangga. Kenapa? Karena kita bisa menyampaikan ilmu yang kita dapat atau ilmu yang kita punya atau miliki, kita bagikan ke orang-orang yang membutuhkan, atau kita salurkan ke anak-anak. Jadi ilmu yang kita dapat, mau sekecil apapun ilmu itu, tetap kita harus bagikan. Jadi untuk apa kita punya banyak ilmu tapi tidak kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkannya? Apa sih kebanggaan? Saya masih mempertanyakan apa sih bangga. Kalau ngomongin saya senang menjadi guru ya saya senang, tapi kalau bangga saya nggak tahu. Kenapa saya senang menjadi guru? Ternyata saya melihat banyak karakter anak yang sangat menarik. Saya tidak bilang dia bandel, saya tidak bilang dia jelek, saya tidak bilang dia bodoh. Ternyata karakter-karakter anak itu sangat menarik. Makanya saya senang menjadi guru. Dan saya bertemu dengan karakter anak yang selalu berganti-ganti tiap tahunnya. Dulu saya kerja di pabrik, kenapa saya keluar? Saya bosen, lelah, ngelihat orangnya itu aja. Ngelihat tiap pagi, ngelihat orangnya yang sama, karakternya yang sama. Tapi kalau menjadi guru, saya ngelihat karakternya beda-beda. Subhanallah, Masya Allah. Belum merasa bangga ya, tapi kalau dibilang senang, ya senang bisa bergabung di Mutiara Bangsa. Saya bisa melihat karakter dari anak-anak. Tadinya saya tidak mengerti, tadinya yang saya tidak tahu menjadi tahu, tadinya yang saya tidak paham menjadi paham. Jujur, saya baru pertama kali ini mengajar SMK, dan baru pertama kali juga saya baru mengajar di SMK Mutiara Bangsa. Sebelumnya saya mengajar TK, kemudian saya bekerja di dekorasi. Semuanya yang pekerjaan saya lakukan itu semua dari nol, tidak langsung melejit ke atas. Maka dari itu saya mengapa mengatakan setuju saya di sini? Ya mungkin karena saya senang bekerja di sini, yang tadinya saya tidak tahu, saya bisa mengerti bagaimana cara mengajar, bagaimana cara mendidik anak yang lebih baik, bagaimana caranya kita bersosialisasi. Tapi kalau di SMK ini kita lebih mendidik anak supaya anak itu lebih dewasa. Nah dari situ, maka dari itu saya cukup senang saya bisa bergabung di SMK Mutiara Bangsa ini. Terima kasih saya sudah diizinkan di sini untuk bergabung mendidik anak-anak di SMK Mutiara Bangsa. Diberi tanggung jawab aja ya, diberi tanggung jawab untuk mengajar aja itu adalah sebuah kebanggaan menurut saya. Karena bahkan orang yang pintar pun belum tentu bisa dapat tanggung jawab yang sebesar ini. Maka ketika kita dijatuhkan tanggung jawab yang sebesar ini, maka itu adalah sebuah kebanggaan menurut saya, karena ini tuh hal yang berat gitu. Belum tentu orang-orang bisa memegang hal ini gitu. Jadi wajar kalau misalnya saya bilang setuju, apalagi ditambah dengan tanggung jawab yang luar biasa yang kita miliki di SMK Mutiara Bangsa gitu. Ini adalah salah satu pencapaian yang luar biasa. Kemarin saya tegur, nah kamu nggak boleh begini, harus begini. Ya, kita mengarahkan anak itu, dan anak itu paham dan mengerti. Itu bahagia. Ya, bilang berbangga enggak? Karena apa?
masih banyak anak-anak yang lain yang belum berhasil saya didik dengan baik. Bahagia itu juga karena saya menemukan pelajaran baru menjadi seorang guru. Ya. Ternyata beda loh dengan zaman saya sekolah dengan zaman saya sekarang. Mungkin ada penyesalan saya tentang kepada guru saya mungkin yang terlalu. Saya menjadi seorang guru, jadi saya tahu dan mengerti ya, betapa mulianya seorang guru. Ya. Karena saya pernah menjadi murid dan saya sekarang menjadi guru. Itu betapa mulianya seorang guru. Satu, ya. Guru adalah satu tujuannya, mendidik anaknya menjadi baik dan yang kurang baik menjadi baik, menjadi anak yang tidak tahu menjadi tahu. Ya. Betapa nggak mulia itu guru. Kalau bagi saya sangat amat mulia dan semua orang guru ya, marahnya seorang guru ya, itu tujuannya satu, pengen anaknya mengerti, pengen anaknya tahu, pengen anaknya paham bahwa itu salah. Kenapa dia bisa marah? Bukan berarti dia benci ya. Itu yang saya pelajari, ternyata begitu. Saya pernah marah sekali, sampai luar biasa marah. Tapi dalam hati saya nggak ada, dalam pikiran saya nggak ada, saya benci sama anak ini, nggak ada. Tujuan saya satu, kenapa saya bisa marah? Saya nggak mau lihat tingkah laku kamu yang salah itu loh nak. Itu adalah guru itu, betapa mulianya seorang guru. Dan saya pun cukup bahagia menjadi seorang guru. Bahagia sekali apabila anak-anak yang saya didik ini berhasil menjadi baik dan menjadi sukses tentunya. Mengajar di Mutiara Bangsa, kalau saya sih lebih bersyukur daripada bangga. Pertama, kenapa? Karena dengan melangkah ke Mutiara Bangsa ini, saya pertama bertemu dengan orang-orang yang ikhlas, baik itu ketua yayasan, baik itu, ini saya bicara real, ketua yayasan, terus kepala sekolah dan semua staf-staf guru di sini. Mungkin ada hal yang tidak bisa tergambarkan secara kata-kata, tapi batin saya merasakan itu. Jadi saya merasa bangga dan merasa bersyukur bisa bekerja sama dalam tim di Mutiara Bangsa ini. Karena yang saya lihat Mutiara Bangsa ini berpotensi untuk maju. Beda dengan saya masuk sekolah yang sudah maju dengan yang berpotensi untuk maju. Kalau yang berpotensi untuk maju itu adalah cikal bakal bahannya belum bagus tapi akan menjadi bagus. Namun kalau yang bahannya sudah bagus itu biasa gitu kan, biasa, dan itu di mana-mana pun juga masuknya bagus, keluarnya masuk itu biasa. Tapi kalau masuknya tidak bagus, keluarnya outputnya bagus, itu luar biasa.